Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Alfian memasuki rumah dengan langkah gontai. Tidak langsung masuk kamar, dia menghempas tubuhnya pada sofa di tengah rumah. Alfian bersandar sambil melihat langit-langit rumahnya. Dengan tatapan kosong, dia lalu melihat lampu gantung yang berkilauan di atasnya. Dia pun mengingat kembali bagaimana begitu marah dan kecewanya Anita pada dirinya tadi, saat dia mengutarakan keputusannya untuk menyudahi dulu hubungan mereka. Alfian menarik nafas panjang, yakin jika keputusan ini adalah tepat bagi keduanya, karena dirinya sadar atau seakan tersadarkan jika apa yang dilakukannya selama ini adalah salah dan tak dapat memungkiri jika Aisyah yang telah menyadarkannya. Dengan caranya waktu itu, suami zalim. Kini dia akan menjadi suami yang baik, walaupun bukan baik dengan arti yang sesungguhnya. Akan tetapi, jika memang dirinya tidak mencintai istrinya, setidaknya dia tidak akan berselingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan jika memang dirinya tak bisa memberikan kebahagiaan buat Aisyah, setidaknya dia tidak akan menyakitinya. Akan seperti itu hingga saat perceraian yang mereka sepakati tiba. Sementara Anita, dia juga yakin kalau akhirnya wanita yang dicintainya itu akan mengerti, setia menunggunya sampai nanti. Alfian yang sibuk berpikir tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara orang yang mengaji. Dia lalu melihat pintu kamar Aisyah. Entah mengapa hatinya yang tadinya terasa gundah kini merasa lebih baik ketika kini dengan jelas dia mendengar suara istrinya melantunkan ayat-ayat Allah dengan merdunya. Alfian lalu memejamkan mata terbuai akan alunan yang menyejukkan hati. Beberapa saat kemudian, Aisyah keluar kamar untuk mengambil minum. Kaget mendapati Alfian yang tertidur sambil duduk di sofa. Awalnya dia tak peduli, namun kemudian ketika akan memasuki kamar lagi, Aisyah menjadi sedikit mengasihani, melihat wajah lelah sang suami. Aisyah tampak ragu apakah harus membangunkan atau malah membiarkan. Membiarkannya pasti akan membuat suaminya tidur seperti itu sampai pagi. Sementara Aisyah tahu jika suaminya butuh badan yang fit untuk bekerja esok hari. Bangun, pindah tidurnya ke kamar. Alfian tak bereaksi. Dia terus mencoba lagi. Tetap suaminya tidur dengan nyenyak sekali. Aisyah menyerah. Kalau harus dibangunkan dengan caranya waktu itu menyentuh dan menggoyangkan tubuhnya, dia tidak sudi. Aisyah lalu berjalan kembali menuju kamarnya. Alfian membuka matanya. Melihat Aisyah memasuki kamar, dia tersenyum karena istrinya itu sama sekali tidak mencoba lebih keras lagi untuk membangunkannya. Dia tahu, pasti karena Aisyah tak ingin menyentuh dirinya. Semua perbuatannya pasti membuat istrinya jijik. 2 minggu kemudian, Aisyah menjalani aktivitas seperti biasanya, menghabiskan waktunya di dalam kamar dengan beribadah, menulis dan membaca. Begitu juga dengan Alfian yang bekerja seperti biasa di rumah sakit, walaupun kali ini cukup berbeda karena Anita tak lagi menemani hari-harinya. Keduanya kini saling menghindar satu sama lain, berusaha untuk tak saling bertatap muka. Walaupun sesekali tanpa sengaja mereka berpapasan, akan tetapi kini keduanya tampak seperti orang asing. Semua itu terus berlanjut hingga tak terasa kini hampir sebulan lamanya. Harusnya sebulan adalah waktu yang lebih dari cukup bagi seseorang untuk merasakan kerinduan apabila terpisah dari orang yang dicintainya. Harusnya itu pula yang dirasakan Alfian pada Anita kini. Alfian terheran-heran. Dia kini ragu akan perasaannya karena Anita sama sekali tak dirindukannya. Sebulan perpisahan mereka tak membuatnya merana. Alfian justru menikmatinya. Lain halnya dengan Anita yang merasa tersiksa. Dia merasa tak sanggup lagi berpisah dari sang kekasih. Keduanya berpapasan. Alfian seperti biasa akan menghindar, namun kemudian dia kaget karena Anita menyapanya. Aku ingin bicara. Maaf, aku sibuk. Alfian akan kembali melangkahkan kakinya. Anita kini berkaca-kaca, merasa jika Alfian kini sudah berubah sepenuhnya. Tengah malam, Alfian yang baru saja memasuki rumah, kaget karena Aisyah berdiri menyambutnya. Alfian heran, tak seperti biasanya yang selalu berusaha untuk menghindarinya.
tak bersua dengannya. Istrinya itu kali ini tampak memang sedang menunggu dirinya. Ada apa? Adakah Siti dan Kak Zainab? Ucap Aisyah ragu-ragu dengan suaranya yang pelan. Alfian lalu mengerti. Dia tahu jika istrinya ingin memberitahu jika kini saatnya bagi keduanya untuk berlakon sebagai suami istri sebenarnya. Mereka juga akan tidur satu kamar malam ini. Aku mengerti. Alfian mengangguk. Apa mereka sudah tidur? Tanya Alfian sambil berjalan menuju dapur. Iya, kata Aisyah yang mengikutinya dari belakang. Alfian membuka kulkas untuk mengambil minum. Kak Siti sakit, ucap Aisyah tiba-tiba. Alfian langsung membalikkan tubuhnya melihat Aisyah berdiri di belakangnya. Sakit apa? Sepertinya komplikasi pasca keguguran. Alfian mengerutkan keningnya. Dokter di sana menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit besar. Karena itu, besok aku dan Kak Zainab akan membawa Kak Siti ke rumah sakit tempat Anda bekerja. Itu bagus. Kalian bisa pergi bersamaku besok. Teman baikku dokter kandungan. Mudah-mudahan dia bisa membantu kakakmu. Aku akan berbicara padanya. Aisyah tampak senang. Dia tersenyum dengan matanya berbinar. Terima kasih. Aisyah menatap suaminya sejenak. Lalu kemudian dia pergi meninggalkan Alfian memasuki kamar. Alfian tertegun lantas tersenyum sendiri. Matanya indah ketika tersenyum. Walaupun ketika marah juga tetap terlihat indah. Lanjutnya berbicara sendiri. Alfian membantu proses pendaftaran Kak Siti, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Kini mereka hanya menunggu dipanggil untuk diperiksa. Kalian tunggu di sini saja. Sebentar lagi akan dipanggil. Aku harus pergi untuk memeriksa pasien. Alfian berpamitan pada kedua kakak iparnya yang duduk di bangku. Kak Siti dan Kak Zainab mengangguk dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Aisyah yang berdiri mengikuti Alfian yang berjalan meninggalkannya. Tunggu. Sekali lagi terima kasih. Pulang nanti kami akan pulang naik taksi. Alfian mengangguk. Baiklah. Keduanya bertatapan sejenak lalu saling memalingkan wajah kemudian. Alfian lalu melanjutkan langkahnya, dia pergi untuk memeriksa beberapa pasiennya. Namun kemudian dia kaget melihat Dokter Arif, sahabatnya. Kamu tidak di poli pemeriksaan hari ini? Tanya Alfian heran. Tidak, tiba-tiba ada operasi dadakan. Lalu siapa di sana? Dokter Anita. Alfian terhenyak. Aisyah dan Anita sama-sama tertegun melihat satu sama lain ketika baru saja Aisyah dan kedua kakaknya memasuki ruangan pemeriksaan. Mereka tersadarkan oleh Kak Zainab yang memanggil Aisyah untuk duduk. Akan tetapi Aisyah lebih memilih untuk berdiri saja. Anita melihat 3 orang wanita di depannya, berpakaian sama dan bercadar pula. Seharusnya sangat sulit membedakan, namun entah mengapa dia tahu persis mana Aisyah. Mungkin karena memang belakangan ini dia selalu memikirkannya, karena terlalu membencinya. Beranggapan jika Aisyah yang menjadi sebab musabab sikap Alvin yang berubah drastis padanya. Anita menarik nafas, berusaha bersikap profesional, bertanya tentang keluhan pasien dan kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan USG. Kenapa baru kesini sekarang? Ibu mengalami infeksi pasca keguguran. Sepsis akibat infeksi dari jaringan yang tertinggal di rahim. Anita melihat Siti. Apakah berbahaya, Dok? Terus kita harus bagaimana? Tanya Zainab dengan khawatir. Harus segera dirawat. Akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selama masa perawatan. Setelah itu baru kita bisa ambil tindakan seperti melakukan kuretase lagi. Siti mengangguk. Tapi ini tidak berbahaya kan, Dok? Tanya Zainab masih dengan khawatirnya. Anita melihat Aisyah dengan sinis. Jika kalian sekhawatir itu, seharusnya kalian membawanya jauh-jauh hari. Tidak dalam keadaan sudah parah seperti ini. Siti dan Zainab semakin terlihat khawatir. Aisyah melihat kedua kakaknya. Tapi saya tidak heran lagi. Orang-orang kampung memang seperti ini. Ketika sudah parah, mereka baru datang ke kota untuk memeriksakannya. Anita tersenyum sinis. Pendidikan yang rendah pasti membuat mereka tak memperdulikan kesehatannya. Siti dan Zainab terlihat kaget mendengar perkataan Anita. Begitu juga dengan kedua perawat yang juga ada di sana.
Kalau saya justru heran dengan orang-orang kota. Pendidikan saja yang tinggi, tapi akal sehat dan harga dirinya malah semakin rendah. Bahkan saya punya teman baru, dia seorang dokter. Pendidikannya yang sudah pasti tinggi, tapi sayang dia mencintai dan mengejar pria beristri. Merendahkan harkat martabat dirinya sendiri. Miris sekali kan? Aisyah melihat Anita sambil tersenyum. Anita berdiri. Dia melihat Aisyah dengan tatapan penuh kebencian. Maaf, kenapa Anda begitu marah? Apakah Anda merasa tersinggung? Tanya Aisyah dengan polosnya. Seperti apa kataku? Percuma jika badan dan wajahmu kamu tutupi tapi mulutmu tidak. Menghinaku sepertinya sudah menjadi kebiasaanmu. Siti dan Zainab berdiri dengan penuh keheranan melihat Aisyah dan dokter itu kini saling memaki. Anda merasa terhina dengan perkataanku? Dengan perbuatan Anda? Anita langsung berjalan menghampiri Aisyah. Keduanya kini saling berhadap-hadapan. Jangan berani-beraninya kamu menghinaku lagi. Sudah cukup kamu merebut Alfian dariku. Jangan ditambah dengan hinaan-hinaan lainnya. Siti dan Zainab kaget. Begitu juga dengan dua perawat di sana. Tidak ada ceritanya seorang istri merebut suaminya dari wanita lain. Kalau sebaliknya justru banyak sekali. Jawab Aisyah tenang. Anita semakin geram. Dia nampak tak tahan lagi. Mengangkat tangannya ingin mencoba menarik cadar Aisyah, namun kemudian terhenti karena suara Alfian menahannya. Anita. Alfian menghampiri keduanya. Maaf Pak Dokter, kami akan mencari dokter lain. Dokter yang Anda rekomendasikan sangat jelek. Attitude-nya buruk sekali. Ucap Aisyah sambil menarik tangan kedua kakaknya. Anita bertambah geram, namun dia tak bisa berbuat apapun karena ada Alfian yang terlihat sangat marah padanya. Aisyah keluar ruangan, berjalan dengan diiringi oleh kedua kakaknya. Dik, ada apa seperti yang kakak lihat dan dengar? Aisyah memotong pertanyaan kakaknya dengan terus berjalan. Zainab dan Siti saling berpandangan, keduanya hanya mengikuti Aisyah yang berjalan di depannya. Aisyah berjalan menuju customer service. Setelah berada di depan meja, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Alfian. Alfian menarik tangan istrinya untuk menjauh dari sana, ke tempat yang sepi agar keduanya bisa berbicara. Zainab dan Siti hanya melihat saja. Aisyah menepis tangan suaminya. Lepaskan. Aisyah terlihat marah. Maaf, tapi kamu tidak usah mengadukan kejadian tadi. Maafkan dia. Aisyah mengerutkan keningnya. Mengadukan? Aisyah tiba-tiba tersenyum. Dia akhirnya mengerti jika Alfian takut dirinya mengadukan perihal pertengkarannya dengan Anita tadi pada pihak rumah sakit. Tenang saja, saya tidak akan mengadukan pacar Anda. Minggir. Aisyah meminta suaminya untuk bergeser karena dia akan lewat. Alfian tetap berdiri tegap di depannya. Lalu mau apa kamu ke customer service? Aisyah langsung melihat Alfian dengan kesal. Anda sepertinya sangat mencintainya, hingga takut karirnya akan hancur? Sudah saya katakan, kalau saya tidak akan mengadukan sikap kekasih Anda yang abnormal itu. Aisyah mendorong dada Alfian sedikit keras, hingga suaminya mundur dan memberinya jalan untuk lewat. Zainab dan Siti yang melihat kejadian itu dari kejauhan merasa miris. Tak disangkanya, jika rumah tangga sang adik rupanya tak baik-baik saja. Aisyah kembali berjalan menuju meja customer service. Alfian memperhatikan di belakangnya. Dia melihat Aisyah menanyakan sesuatu pada orang yang ada di sana. Setelah selesai, Aisyah menghampiri kedua kakaknya. Alfian lalu melihat ketiganya duduk di bangku yang tak jauh dari sana. Alfian lalu pergi. Aisyah duduk dengan diapit oleh kedua kakaknya. Kedua tangannya dipegang oleh mereka. Kenapa tidak pernah bercerita, Dik? Tanya Siti dengan berkaca-kaca. Aisyah langsung tersenyum, berusaha untuk bersikap biasa saja. Aku tidak apa-apa, Kak. Sudah, anggap saja tidak terjadi apapun tadi. Aisyah berusaha untuk tersenyum. Berhentilah berpura-pura. Kamu akan lelah jika bersikap seakan semuanya baik-baik saja. Zainab mengelus punggung adiknya. Aisyah terdiam. Dia menundukkan wajahnya. Kakaknya benar. Dia lelah. Dokter tadi pacarnya suamiku, ucap Aisyah pelan.
Zainab dan Siti langsung menggenggam tangan adiknya lebih erat. Keduanya tak bertanya lebih banyak lagi, tahu karena itu hanya akan lebih menyakiti Aisyah. Siti menangis, begitu juga dengan Zainab. Di balik cadar ketiganya menangis diam-diam. Kali ini setelah sekian lama Aisyah kembali menangis, kecewa karena telah membuat kedua kakaknya bersedih. Beberapa saat kemudian, ada seorang perawat yang menghampiri mereka dan meminta mereka untuk ikut karena dokter kandungan lain sedang menunggu. Katanya kita harus menunggu 2 jam lagi agar bisa diperiksa dokter Arif. Tanya Aisyah heran sambil berjalan mengikuti perawat di depannya. Seharusnya seperti itu, tapi dokter Arif sendiri yang meminta saya untuk memanggil kalian sekarang. Ada jaringan yang tersisa di rahim sepertinya saat kuretase waktu itu dilakukan kurang bersih. Atau bisa saja ada masalah lainnya, sehingga itu yang mengakibatkan terjadinya infeksi. Jadi ibu harus dirawat dan dilakukan kuretase lagi, ucap dokter Arif. Akhirnya Siti langsung dirawat saat itu juga, dimasukkan ruang perawatan. Namun anehnya dia ditempatkan di ruang VIP. Kami memesan kamar biasa saja, ucap Aisyah menghampiri bagian administrasi. Ini permintaan dokter Alfian. Beliau sudah menanggung semua biayanya. Aisyah tampak kaget. Dia kembali berjalan menuju ruangan Siti. Namun dikejutkan oleh Alfian yang rupanya sudah berdiri di hadapannya. Kak Siti akan baik-baik saja. Aku sudah meminta dokter Arif untuk merawatnya dengan baik. Terima kasih, jawab Aisyah tanpa melihat suaminya kembali akan melangkah. Maafkan aku, tadi aku sempat salah paham. Rupanya kamu ke customer service tadi hanya untuk mencari dokter kandungan lain. Aisyah tak merespon, dia nampak akan melangkah lagi. Tapi lagi-lagi Alfian menghentikannya. Aku dan dia sudah putus. Sudah lama, kami tak berhubungan lagi. Oh, jawab Aisyah datar. Terus? Tanya Aisyah melihat suaminya. Tidak ada, aku hanya ingin kamu tahu itu saja. Aku dan Anita tak ada hubungan apa-apa lagi, ucap Alfian menatap Aisyah lekat. Lalu, reaksi apa yang ingin Anda dapatkan dari saya? Saya berteriak senang, bertepuk tangan, berjingkrak-jingkrak kegirangan lalu memeluk Anda dan berkata, akhirnya suamiku telah kembali ke jalan yang benar. Begitu? Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Episode ini sudah selesai. Jangan lupa like dan tap love audiobook ini ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel keluaran Audiotune yang berjudul Di Balik Cadar Aisyah, buah karya dari autor Al-Mairah. Bersama saya pengisi suara Cahaya Harapan. Episode ke-18. Nasihat Kakak. Selamat mendengarkan. Tiba-tiba Aisyah kaget melihat Kak Zainab berdiri di belakang suaminya. Alfian yang juga baru menyadari ada kakak iparnya di belakangnya langsung pamit pergi. Aisyah menghampiri kakaknya. Kata pegawai administrasi, suamiku yang menempatkan Kak Siti di ruangan VIP. Zainab terdiam. Ayo Kak, kita masuk ke dalam. Kasihan Kak Siti sendirian. Tunggu dulu, ucap Zainab memegang tangan adiknya. Kakak ingin bicara dulu. Zainab menarik adiknya untuk duduk di bangku. Keduanya sudah duduk, Zainab memandang wajah sang adik. Kakak, lihat semuanya tadi. Kamu salah. Caramu bersikap pada suamimu itu salah, Dik. Terlepas dari apapun salahnya, kamu tak boleh bersikap seperti itu pada imammu. Aisyah terdiam. Semua rumah tangga itu berproses. Ada berbagai macam kesusahan, kesulitan dan cobaan seperti contohnya adalah pengkhianatan. Ingat, Dik, semuanya adalah tarbiyah atau pendidikan mental dan ketahanan iman bagi semua pihak, baik itu suami atau istri. Jika suamimu berada di jalan yang salah,
Tugas istri adalah bersabar, kemudian berusaha untuk mengingatkan, mengarahkan, dan menasehatinya dengan baik dan lemah lembut. Pegang tangannya, ajak dia kembali ke jalan yang benar bersamamu. Setelah itu, bertawakal dan berdoalah kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memiliki segalanya. Ingat betapa dahsyatnya doa seorang istri untuk suaminya. Karena itu, jangan pernah lewatkan untuk selalu mendoakan kebaikan bagi suamimu. Aisyah semakin menundukkan kepalanya. Ingat, Dik, betapa akan kecewanya Abah dan Umi jika orang tua kita tahu bahwa kamu dikhianati seperti ini oleh suamimu. Tapi mereka akan lebih kecewa lagi jika tahu kalau kamu memperlakukan suamimu dengan tidak baik hanya karena kesalahannya padamu. Kakak tahu, kakak mengerti siapa yang tak sakit hati jika suaminya berpaling pada wanita lain. Tapi anggaplah itu ujian bagimu. Bersabarlah, nasihati dia, ajaklah kembali ke jalan yang benar, dan tetaplah berbuat baik pada suamimu. Karena terlepas dari apapun, surgamu ada pada keridhoannya. Kamu pasti tahu dahsyatnya pahala bagi istri yang bersabar menghadapi perilaku buruk suaminya yang kurang dalam memenuhi haknya. Aisyah terlihat menitikkan air matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujimu karena Allah tahu kamu sanggup. Di antara kita semua, kakak beradik, kamu tahu siapa yang paling tangguh? Kamu. Kamu paling berani di antara kami semua. Kakak, aku tak sekuat yang orang lain lihat. Hatiku tetaplah rapuh juga. Aisyah terisak. Aku tahu jika aku salah, Kak. Aku tidak sabar dalam menghadapi ujian ini. Kemarahanku membuatku lupa akan tugasku sebagai seorang istri. Aisyah memeluk kakaknya sambil menangis. Terima kasih, Kak, sudah mengingatkanku. Ucapnya lagi. Dan tolong, jangan katakan pada Abah dan Umi tentang masalah rumah tanggaku ini. Aisyah melihat kakaknya. Tentu saja tidak. Jika Umi dan Abah tahu, Abah pasti akan menyalahkan diri sendiri karena merasa gagal mencarikan suami yang baik untukmu. Kamu mencampur adukan masalah pribadi dan pekerjaan. Alfian melihat Anita kesal. Kamu tidak profesional. Kamu juga secara tidak langsung memberitahu semua orang tentang masalah kita. Sekarang aku yakin jika seluruh karyawan rumah sakit sedang membicarakan kita. Mereka kini tahu jika aku sudah menikah dan kamu bertengkar dengan istriku. Anita terlihat semakin frustasi. Dia menundukkan kepalanya sambil memijat keningnya. Kenapa menyalahkan aku? Istrimu yang mulai. Aku tak mengatakan apapun. Tapi seperti biasa, dia mengataiku wanita yang tak mempunyai harga diri, mengejar pria beristri. Anita terlihat kesal mengingat kejadian tadi siang. Aku tahu, Aisyah, dia tidak akan seperti itu jika kamu tak memancing keributan terlebih dahulu. Anita langsung melihat Alfian yang duduk di depannya. Apa? Tanyanya tak percaya. Kamu lebih mengenal Aisyah, wanita yang baru 3 bulan kamu kenal, dibanding aku yang sudah 5 tahun menemanimu? Kamu lebih percaya dia dibanding aku? Anita terlihat kesal. Alfian mendesah. Sudahlah. Dia berdiri. Aku lelah. Anita melihat Alfian. Aku harap kamu tak lupa akan janjimu untuk menceraikannya dan kembali padaku. Alfian tak menjawab. Dia hanya melihat Anita sekilas lalu pergi berjalan meninggalkannya. Anita semakin frustasi. Dia kembali duduk sambil kemudian menangis terseduh. Ingin rasanya baginya melupakan Alfian, melupakan cintanya, melupakan semua kenangan indah mereka bersama dan memulai kembali hidupnya. Namun apa daya, rasa cinta yang terlalu besar, kenangan itu semakin melekat, hingga merelakannya pergi seakan dia juga akan kehilangan separuh jiwanya. Malam hari, Alfian pergi ke ruangan kakak iparnya untuk melihat keadaannya. Kebetulan dia melihat Aisyah sedang bersiap-siap untuk pulang. Kamu akan pulang? Aisyah hanya mengangguk saja. Aku menyuruhnya pulang. Dia punya suami yang harus dia urus di rumah. Besok pagi dia bisa kesini lagi sekalian membawa baju ganti untuk kami. Zainab melihat Alfian. Alfian mengangguk. Baiklah, mari kita pulang. Setelah berpamitan, keduanya meninggalkan ruangan. Alfian berjalan dengan diikuti oleh istrinya.
Aisyah nampak mengambil jarak untuk tak berjalan terlalu dekat dengan suaminya. Aisyah tahu jika semua orang sedang memperhatikan keduanya. Setelah itu, mereka berbisik-bisik di belakangnya. Entah Alfian juga melihat atau tidak, Aisyah menjadi sedikit risih. Dia berpikir, mungkinkah ini diakibatkan oleh keributan tadi pagi? Di dalam mobil, Aisyah tampak lelah. Dia memeluk tasnya sambil bersandar dengan lesu pada kursi. Alfian sesekali meliriknya. Dia tahu jika istrinya itu kelelahan. Seharian ini dia melihat istrinya bolak-balik mengurusi keperluan kakaknya. Apa suami Kak Siti tidak ke sini? Aisyah menggelengkan kepalanya. Kenapa? Alfian merasa heran. Besok istrinya akan dikuretase. Harusnya suaminya menemaninya kan? Aisyah tak segera menjawab. Mungkin dia harus mengurusi istrinya yang lain. Jawab Aisyah pelan. Alfian menarik nafas. Dia tak ingin bertanya atau berkata berkepanjangan lagi, atau istrinya akan memberikan lagi jawaban yang menohok. Alfian kembali memilih diam dan fokus menyetir. Boleh saya bertanya sesuatu? Tanya Aisyah tiba-tiba. Iya. Jawab Alfian kaget sambil melirik istrinya. Apa orang-orang tidak tahu jika Anda sudah menikah? Alfian terlihat lebih kaget lagi. Dia menelan ludahnya. Tanpa melihat, Aisyah seakan sudah tahu jawabannya. Maafkan saya, karena keributan tadi pagi. Kini semua orang sudah pasti tahu. Saya harap itu tidak mengganggu pekerjaan Anda dan hubungan Anda dengan dokter itu. Ucap Aisyah lagi. Sudah aku katakan, jika kami sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Aku sudah memutuskan hubungan kami. Sudah hampir 1 bulan yang lalu. Sudah lama aku ingin mengatakannya kepadamu. Kenapa putus? Alfian tampak bingung menjawab. Saya harap bukan untuk meminta penghargaan dan kepercayaan dari saya, karena semua itu tak dapat diminta. Hanya dengan konsisten menunjukkan sikap dan perilaku yang patut, barulah kita akan percaya dan dihargai. Dan jangan berubah karena manusia. Karena Anda akan kecewa ketika orang itu tak menghargai Anda. Berubahlah karena Allah. Yakin karena telah dikaruniai taufik dan hidayahnya. Alfian lagi-lagi dibuat terpana akan perkataan Aisyah. Keduanya telah sampai di apartemen. Aisyah langsung masuk ke dalam kamar Alfian. Dia mengambil beberapa helai baju dan keperluan miliknya. Alfian yang masih terngiang-ngiang akan perkataan Aisyah hanya duduk lemas di atas sofa. Aisyah sudah masuk kamarnya. Alfian tahu jika malam ini dia akan tidur di kamarnya lagi. Alfian menarik nafas panjang. Semakin dia berpikir jika Aisyah selalu saja memberinya pengajaran, walaupun dengan cara yang kadang menohok baginya. Semakin dia berpikir, semakin yakin jika Aisyah memang dikirim Allah baginya yang telah melenceng jauh dari ajaran agama. Aisyah membuatnya tersadar akan semua perbuatannya yang salah. Pagi-pagi sekali Aisyah sudah bangun. Sebelum suaminya keluar kamar, Aisyah telah siap menunggunya. Dengan beberapa bawaan yang telah dia siapkan untuk keperluan kedua kakaknya, juga dengan makanan yang telah dia masak sendiri. Tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Aisyah segera membukakannya, dan kaget melihat Abah dan Umi juga Kak Ahmad. Kami ingin melihat Kak Siti. Sebelum ke rumah sakit, kami ingin berkunjung dulu ke rumahmu. Untung Kak Ahmad bisa menemukan alamat ini dengan cepat. Ucap Umi setelah Aisyah mempersilakan semuanya untuk masuk. Aisyah tampak senang. Dia segera menyajikan minuman dan makanan untuk kedua orang tuanya, juga sang kakak. Aisyah tahu jika mereka pasti pagi sekali berangkat dan mungkin saja belum sarapan. Mana suamimu, nak? Tanya Abah. Masih di dalam kamar, Abah. Jawab Aisyah sambil menunjuk ke sebuah kamar. Apa masih tidur? Tanya Umi. Aisyah terlihat bingung menjawab, karena dia sendiri tidak tahu apa suaminya masih tidur atau sudah bangun. Sebentar, Aisyah panggil dulu. Aisyah berjalan mendekati kamar suaminya. Walaupun dengan ragu, Aisyah masuk ke kamar. Di dalam, dia tak menemukan suaminya di atas tempat tidur. Aisyah yang tahu jika Alfian sedang mandi, berniat kembali keluar. Namun dia kaget ketika tiba-tiba melihat suaminya keluar kamar mandi. Aisyah hampir memekik melihat sang suami hanya memakai handuk saja
yang melingkar di pinggangnya. Begitu juga dengan Alfian yang kaget melihat Aisyah ada di dalam kamarnya. Belum lagi dia juga merasa malu Aisyah melihatnya tanpa memakai baju. Aisyah segera membalikkan tubuhnya, membelakangi Alfian yang berdiri di belakangnya. Badannya gemetaran, jantungnya berdegup kencang. Ada Umi dan Abah di luar, ucap Aisyah gugup. Iya, aku akan segera keluar. Aisyah segera keluar, berusaha untuk bersikap normal lagi, walaupun sebenarnya jantungnya masih berdetak tidak karuan. Tak lama Alfian keluar. Setelah bercengkrama sebentar, mereka lalu berangkat menuju rumah sakit. Di dalam mobil, Aisyah masih merasa canggung dan malu sendiri, begitu juga dengan Alfian. Keduanya sama-sama salah tingkah. Maaf, saya tidak tahu jika Anda sedang mandi tadi. Saya pikir Anda masih tidur, jadi saya masuk untuk membangunkan. Aisyah memberanikan diri untuk berbicara dengan suaminya. Tidak apa-apa, lagi pula jika kamu mau, kamu bisa melihat semuanya. Aisyah langsung membelalakan matanya, melihat Alfian di sampingnya. Aku mendengar kata-kata itu juga dari seseorang. Alfian nampak ketakutan karena niatnya untuk mencairkan suasana malah membuat Aisyah marah. Aisyah dan seluruh keluarganya tampak menunggu ketika Siti melakukan proses kuretase. Tiba-tiba semua orang kaget melihat Umi yang menangis terisak. Aisyah dan Zainab segera menghampiri ibu mereka. Umi, Kak Siti hanya dikuret saja, bukan operasi besar. Kenapa Umi khawatir dan menangis? Tanya Aisyah heran. Iya Umi, Siti akan baik-baik saja, insya Allah. Zainab pemegang tangan ibunya. Umi hanya sedih. Di saat seperti ini, seharusnya suaminya juga menemani Siti. Umi semakin terisak. Dari tatapan matanya tadi, Umi tahu jika Siti merasa sangat sedih. Suaminya tidak ada menemaninya di sini. Tambah Umi lagi. Semua orang terdiam. Begitu juga dengan Abah yang nampak terpaku. Tak heran jika ikhlas di poligami, imbalannya adalah surga. Celetuk Zainab yang ikut merasakan kesedihan ibunya. Dan meraih keikhlasan itu yang tidak mudah. Tambah Aisyah juga memeluk sang ibu. Aisyah menemani Umi dan Abah yang akan kembali pulang. Setelah mengetahui jika keadaan Siti pasca kuret sudah membaik. Kak Siti mungkin besok baru diperbolehkan pulang, Umi. Setelah beberapa hari beristirahat di rumahku, Kak Siti baru bisa kembali pulang. Aisyah memeluk ibunya. Iya, Umi titip kakakmu ya. Aisyah mengangguk. Setelah kepergian orang tuanya, Aisyah kembali masuk ke dalam rumah sakit menuju ruangan kakaknya. Namun di lobi, dia kaget melihat orang berkerumun. Aisyah yang penasaran mendekati dan mencoba mencari tahu. Dia kaget melihat Anita yang sedang marah-marah. Anita terlihat begitu sangat marah, membentak dan memaki dua orang perawat di depannya. Aku tahu, jika berita ini tersebar dari mulut kalian. Anita menunjuk dua orang di depannya. Beberapa orang tampak mencoba meredam kemarahan Anita, namun percuma. Aisyah yang tahu akar masalahnya, mundur tak ingin ikut campur. Namun kemudian ada orang yang menunjuknya. Ini dia, istri Dr. Alfian, ucap orang itu. Aisyah tak merespon. Dia berlalu untuk pergi tak peduli jika kini semua orang tengah melihatnya. Anita semakin dibakar emosi ketika melihat Aisyah. Dia yang tak memperdulikan lagi akan nama baiknya yang sudah terlanjur buruk karena dianggap sebagai perebut suami orang, berteriak memanggil Aisyah. Aisyah yang seakan sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia melayani Anita memilih untuk tak menghiraukannya. Aisyah tetap berjalan, seolah-olah tak mendengar. Anita semakin emosi, Aisyah tak merespon. Dia berjalan setengah berlari menyusul Aisyah. Aisyah, tunggu. Anita menarik tangan Aisyah dengan kasar. Hentikan Bu Dokter, Anda telah mempermalukan diri Anda sendiri, ucap Aisyah dengan pelan dan tenang. Ini semua gara-gara kamu. Anita memelototi Aisyah. Tenang, istighfar. Jangan seperti ini. Semua orang melihat kita. Aisyah masih mencoba untuk mengingatkan Anita. Justru mumpung semua orang melihat kita,
Cepat, katakan pada mereka jika bukan aku yang berusaha merebut Alfian darimu, tapi kamu yang sebenarnya telah merebut Alfian dariku. Anita seolah bersikeras membuat keributan dengan Aisyah. Aisyah masih mencoba menahan diri. Cepat katakan pada mereka. Katakan kalau aku tidak seperti apa yang mereka gosipkan. Jika aku ini perebut suami orang. Anita terus mendesak Aisyah. Katakan juga, jika pernikahan kalian karena terpaksa. Alfian tidak mencintaimu tapi dia mencintaiku. Dia terpaksa menikahimu karena permintaan orang tuanya saja. Aisyah terus mencoba menahan diri. Biar aku yang katakan. Semua orang melihat asal suara. Alfian berjalan menghampiri keduanya. Istriku tidak merebut aku dari siapapun, termasuk darimu. Anita melebarkan matanya. Kami menikah memang karena dijodohkan. Tapi kamu salah. Aku mencintai istriku, bukan kamu. Alfian memegang tangan Aisyah. Aisyah kaget, langsung melihat tangannya yang dipegang. Apa? Anita melihat Alfian tak percaya. Dia lalu menurunkan matanya melihat tangan Aisyah dan Alfian yang saling bertaut. Dadanya semakin berkembang kempis tak menentu. Menahan amarah yang semakin bergejolak di hatinya. Semua orang yang berkerumun mulai bubar satu persatu, meninggalkan tatapan pada Anita dengan penuh celah. Kini hanya tinggal mereka bertiga. Aisyah melepaskan tangannya dari suaminya dengan paksa. Terima kasih, sudah berakting menjadi suami yang baik. Aisyah tersenyum sinis pada Alfian. Dia lalu melihat Anita. Bukan orang lain yang telah menghina dan mempermalukan Anda, tapi Anda sendirilah yang telah merendahkan diri sendiri. Aisyah lalu melirik keduanya bergantian. Selesaikan urusan kalian, saya tak mau ikut campur. Aisyah lalu berjalan meninggalkan keduanya. Apa ini? Tanya Anita tiba-tiba melihat Alfian dengan lelehan air matanya. Alfian tak lantas menjawab. Dia hanya melihat Anita dengan penuh kecewa. Sementara Aisyah berjalan dengan sedikit tergesa. Sesekali melihat tangannya lalu menggosok-gosokkannya dengan kasar pada bajunya. Dia geram. Alfian telah seenaknya memegang tangannya. Bukan hanya itu, suaminya itu juga dengan mudahnya mengatakan jika dia mencintainya di hadapan banyak orang. Sungguh, akting yang luar biasa. Aisyah yakin jika berita yang akan heboh setelah ini ialah jika Alfian suaminya adalah sosok suami baik yang mencintai dan membela istrinya. Lagi-lagi Aisyah tersenyum sinis. Alfian dan Anita berjalan keluar ruangan direktur rumah sakit, disambut oleh tatapan para rekan kerja yang seakan mengintimidasi keduanya. Alfian seolah tak peduli, dia lalu berjalan meninggalkan Anita. Anita yang nampak kalut dihampiri oleh beberapa temannya. Mereka semua mengajak Anita untuk duduk dan beristirahat. Apa direktur marah? Anita hanya mengangguk. Apa kalian diberi sanksi? Tidak, hanya ditegur secara lisan. Syukurlah. Anita terdiam. Aku pikir hubunganmu dan Alfian baik-baik saja, ucap sahabatnya. Tak kusangka jika ternyata Alfian sudah menikah, ucap yang lainnya lagi. Anita hanya terdiam, nampak sedang berpikir. Tiba-tiba dia berdiri. Anita lantas pergi dengan terburu-buru meninggalkan sahabatnya yang keheranan. Tanpa mengetuk, Anita masuk ke dalam ruangan Alfian. Melihat laki-laki yang dicintainya itu sedang duduk termenung di mejanya. Kita harus bicara. Alfian yang kaget melihat kedatangan Anita yang tiba-tiba langsung berdiri. Jangan di sini. Aku tak peduli. Anita menutup pintu lalu menghampiri Alfian lebih dekat, menatapnya dengan kemarahan. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu tadi mempermalukanku di hadapan semua orang tadi? Kenapa kamu katakan jika kamu mencintai wanita itu? Tanya Anita bertubi-tubi. Alfian kembali duduk di kursinya. Anita, kamu yang membuatku terpaksa melakukan ini. Aku? Iya, seandainya kamu bisa menahan diri, menahan emosi, kejadian tadi tak akan terjadi. Bagaimana aku bisa menahan emosi jika semua orang di rumah sakit ini membicarakan dan menjelekkan aku? Anita, sudahlah. Aku sudah tahu jika kamu pasti tidak akan merasa salah. Kamu akan selalu merasa benar. Itu sikapmu dari dulu. Anita terdiam, menatap Alfian dengan kecewa. Di matamu, sekarang aku terlihat buruk sekali.
Alfian tak segera menjawab. Dia hanya memijat keningnya perlahan. Anita terduduk lesu di kursi. "Maafkan aku, tapi itu benar," ucap Alfian tiba-tiba membuat Anita terperangah. "Anita." Alfian menatap lekat Anita yang duduk tepat di hadapannya. "Aku mencintaimu. Karena itu aku tak ingin kehilanganmu, walaupun di saat itu aku sudah menikah. Aku yang memohon padamu untuk tak meninggalkanku. Aku bersyukur ketika itu karena kamu mengerti keadaanku dan akhirnya kita masih bisa bersama. Aku menjanjikan padamu perceraianku dengan istriku. Setelah itu aku akan menikahimu. Tiba-tiba aku memutuskan hubunganku denganmu. Aku tahu kamu kecewa, tapi aku sudah menjelaskan alasannya padamu. Sudah aku katakan, jika perpisahan sementara ini yang terbaik untuk kita. Aku ingin kamu bersabar, karena ini hanya sementara. Tunggu hingga saat perceraian itu tiba dan kita bisa kembali bersama. Tapi ternyata kamu malah membuat ulah, membuat masalah. Anita, sungguh aku jengah atas semua tingkahmu. Emosimu yang meledak-ledak. Semua sifatmu sudah kupahami. Menghadapi kemarahanmu sudah biasa bagiku. Tapi maaf, sekarang tak lagi." Anita terlihat kaget. "Semenjak Aisyah hadir di hidupku, aku jadi membandingkan kalian berdua. Maaf." Alfian menundukkan wajahnya. "Apa maksudmu?" "Kalian berdua berbeda. Sangat jauh berbeda. Seperti yang kamu katakan tadi, jika di mataku kamu memang terlihat buruk sekali jika dibandingkan dengan Aisyah." "Apa? Aisyah jauh lebih baik dariku?" "Jangan tanya aku. Kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Kamu yang lebih banyak bersitegang dengannya. Bandingkan dari caramu menghadapinya dan caranya menghadapimu." Anita berdiri dari duduknya. "Aku tidak percaya. Kamu lebih membela wanita itu dibanding aku. Kamu menyakiti hatiku, Al," ucap Anita marah sambil menangis. Alfian mendesah. "Kita lebih menyakiti Aisyah. Aku lebih menyakiti hatinya. Tapi tak sekalipun dia marah, padamu atau padaku." "Dia sering mengataiku, Al." Alfian menggelengkan kepalanya. Dia menasihati kita dengan caranya." Anita terdiam. "Dia tidak menginginkanku. Dia tak mengajakmu memperebutkan aku. Dia tak mengajakmu bermusuhan. Dia hanya tak ingin kita berbuat dosa dengan menjadi sepasang selingkuhan. Karena itu dia menginginkan perceraian, agar aku dan kamu bisa menikah." Anita kembali duduk di kursi, memikirkan semua perkataan Alfian padanya. "Dan kamu tahu, semua itu membuat aku mulai bersimpati padanya sekarang." Anita langsung melihat Alfian. "Simpati? Entah aku harus menyebutnya apa, simpati atau cinta." "Cinta?" Anita langsung berdiri. "Iya, maafkan aku. Semua sikapmu mengikis perlahan rasa cintaku padamu," lanjut Alfian. Anita menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak, aku yakin jika itu hanya simpati saja. Kamu kasihan padanya, bukan mencintainya. Mana mungkin kamu mencintainya jika melihat wajahnya saja tidak pernah." Itulah yang semakin membuatku kagum padanya. Aisyah bisa membuat seseorang jatuh cinta padanya bahkan tanpa melihat wajahnya. Kecerdasan, karakter, dan pendiriannya menjadi keanggunan tersendiri baginya. Daya tariknya. Aku yang dulu membencinya, mengobrol kata jika tak akan jatuh cinta padanya, kini seakan dibuat malu sendiri, menjilat ludah sendiri. Aku jatuh cinta padanya, bahkan tanpa tahu seperti apa wajahnya. Anita melebarkan matanya. "Lalu bagaimana dengan aku?" Alfian melihat Anita. "Maafkan aku." Alfian terlihat merasa bersalah. Anita langsung mundur beberapa langkah. Dari semua yang telah terjadi hari ini saat yang paling menyakiti hatinya. "Aku yakin jika kita bisa sama-sama saling melupakan. Izinkan aku menjalani kehidupan rumah tangga aku yang seharusnya." "Maaf, aku tak bisa," jawab Anita tiba-tiba dengan tersenyum sinis. "Mudah sekali bagimu mencampakkan aku seperti ini." Anita berjalan menghampiri Alfian. "Aku tahu ini sulit, bukan hanya bagimu, tapi bagiku juga," jawab Alfian merasa bersalah. "Lalu, kenapa kamu lebih memilih dia dan meninggalkan aku? Apa kamu lupa, 3 bulan yang lalu kamu yang memohon padaku agar aku tidak meninggalkanmu?"
Tapi justru sekarang kamu mencapakan aku seolah aku adalah sampah. Lalu kamu ingin memulai hidup bahagia dengan wanita itu? Tidak peduli dengan perasaanku yang terluka? Alfian tak menjawab. Dia tahu jika dirinya telah sangat melukai perasaan Anita. Kamu ingin aku melepasmu dan membiarkan kamu hidup bahagia dengan istrimu? Maaf, Al. Hatiku tidak sebesar itu. Anita kembali tersenyum sinis. Alfian menatap Anita. Setelah semua yang terjadi, dipermalukan, dilukai dan disakiti, kamu ingin aku ikhlas melepasmu begitu saja? Sekali lagi aku katakan jika hatiku tidak sebesar itu, aku tidak akan pernah melepaskanmu, ucap Anita lantang. Jika kamu tidak bisa hidup denganku, maka kamu juga tidak bisa bersama wanita lain. Terlebih wanita itu adalah Aisyah. Anita menatap wajah Alfian dengan penuh kemarahan, lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Alfian duduk lunglai di atas kursi, membasuh wajahnya kasar. Aisyah termenung. Selepas melaksanakan sholat Isya dan mengaji, Aisyah duduk melamun di sofa sambil memeluk Al-Quran di dadanya. Kak Zainab yang juga baru selesai mengaji melihat Aisyah dengan heran. Terlihat akan menghampiri adiknya, namun kemudian terdengar suara ketukan pintu. Zainab yang belum memakai nikob segera mengambil lalu memakainya. Hingga sesaat kemudian Alfian masuk ke dalam. Aisyah yang terus melamun belum menyadari jika Alfian telah berdiri di belakangnya. Aku ingin melihat keadaan Kak Siti, ucap Alfian yang seketika membuat Aisyah kaget. Dia yang belum memakai nikobnya terlihat panik. Aisyah berdiri dan terus membelakangi suaminya sambil terus mencari cadarnya. Kak, tolong carikan nikobku. Aisyah panik, terus membelakangi Alfian. Zainab dan Siti terlihat heran. Mereka mengerutkan keningnya. Nikobmu ada di dalam kamar mandi. Kamu pasti lupa sehabis wudhu tadi, ucap Zainab. Suamimu yang masuk, Dik. Bukan siapa-siapa, ucap Siti mengingatkan adiknya. Aisyah tak menggubris perkataan kakaknya. Dia langsung berjalan menuju kamar mandi dengan diiringi oleh tatapan heran kedua kakaknya. Sementara Alfian berdiri nampak serba salah. Dia lalu menghampiri Siti dan menanyakan keadaannya. Tak lama Aisyah keluar, sudah lengkap dengan cadarnya. Alfian melihat Aisyah. Sebentar lagi kita pulang. Jam 8 nanti aku kesini menjemputmu. Tidak usah, aku akan menginap di sini malam ini, jawab Aisyah. Kamu pulang saja, Dik. Ada Kak Zainab yang menunggu kakak, ucap Siti. Tapi Kak, jemput Aisyah jam 8 nanti, dia akan pulang, ucap Zainab tiba-tiba pada Alfian. Alfian hanya mengangguk kemudian keluar meninggalkan ruangan. Siti dan Zainab melihat Aisyah. Aisyah menundukkan wajahnya seakan tahu arti tatapan kedua kakaknya. Zainab menghampiri Aisyah, mengajaknya untuk duduk dan berbicara di samping ranjang Siti. Suamimu bahkan belum pernah melihat wajahmu, ucap Zainab menatap lekat wajah adiknya. Aisyah tak menjawab, dia hanya terdiam. Zainab dan Siti saling berpandangan. Rumah tangga seperti apa yang kalian jalani? Tanya Zainab sedih. Aisyah semakin menundukkan wajahnya. Lebih buruk dari yang kalian duga, jawab Aisyah pelan. Kami hanya 2 orang asing yang tinggal satu atap, tak lebih. Zainab menghela nafas, begitu juga dengan Siti. Jangan katakan jika aku tetap harus menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri, bagaimanapun perlakuannya padaku. Bagaimana aku melakukannya jika suamiku sendiri sudah berjanji pada wanita lain bahwa ia tidak akan pernah menyentuhku? Zainab dan Siti terkesiap. Mereka lalu mengingat sosok dokter wanita waktu itu. Aisyah tersenyum. Kalian jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak apa-apa. Kakak sendiri kan yang bilang jika aku ini kuat dan tangguh. Aisyah memegang tangan kedua kakaknya. Sampai kapan kamu akan bertahan? Tanya Siti menahan tangisnya. Iya, kalian tidak bisa seperti ini terus, ucap Zainab lagi.
Tak lama lagi, Kak. Jawab Aisyah tersenyum. Sebenarnya dia ingin memberitahu kedua kakaknya perihal rencana perceraiannya dengan Alfian. Namun diurungkan, karena baginya sekarang bukan waktu yang tepat. Aisyah tahu jika perceraiannya nanti akan menjadi berita besar di keluarga mereka. Karena itu dia harus memberitahu seluruh keluarganya di saat yang tepat. Bukan sekarang, di saat semua orang sedih akan apa yang terjadi pada Kak Siti. Alfian berjalan, seperti biasa Aisyah mengikuti di belakangnya, mengambil sedikit jarak. Alfian seakan tak lagi peduli akan tatapan orang-orang dan mereka yang berbisik-bisik. Hingga sampai ke basement rumah sakit tempat mobilnya diparkir, Alfian tampak membuka pintu mobil untuk istrinya. Aisyah masuk ke mobil walaupun sebenarnya merasa heran dan risih dengan perlakuan Alfian yang menurutnya sedikit aneh. Sudah separuh perjalanan dan Alfian masih terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu. "Aku minta maaf," ucap Alfian akhirnya memberanikan diri. Aisyah tak merespon. "Soal tadi siang, Anita sudah sangat kelewatan," lanjut Alfian lagi. Aisyah hanya mengangguk kecil tanpa melihat suaminya. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya," ucap Alfian ragu-ragu. "Saya sudah mendengar kalimat itu 3 kali," ucap Aisyah datar sambil menghela nafas. "Maksudku, kali ini benar-benar putus." "Yang 2 kali kemarin pura-pura?" tanya Aisyah masih datar. Sebenarnya merasa tidak peduli. "Bukan, maksudku kali ini aku tidak akan pernah kembali lagi padanya, berhubungan lagi dengannya. Aku janji padamu." "Yang 2 kemarin berniat balikan lagi?" "Aisyah, aku serius." Alfian menepikan lalu menghentikan mobilnya. Alfian menatap Aisyah. "Saya juga serius," ucap Aisyah menatap balik suaminya. Seorang yang bijak tahu siapa yang harus dia percaya. Bukankah seperti itu? Tanya Aisyah sambil memalingkan wajahnya. "Aku tak dapat dipercaya," tanya Alfian kecewa. Lelaki sejati tidak akan mudah mengobrol janji dan memberi mimpi-mimpi. Mengobrol janji itu mudah, menepatinya adalah amanah. Menjadi munafik jika mengingkarinya. Di sana berjanji, di sini berjanji. Yang mana yang akan Anda tepati? Alfian menghempaskan tubuhnya pada kasur. Dia lalu memikirkan kembali kata-kata Aisyah tadi. Bukan maksudnya mengobrol janji. Hanya saja Alfian tak tahu jaminan apa yang harus dia beri pada Aisyah agar dia dipercayai. Namun rupanya rasa kecewa Aisyah seakan benteng penghalang baginya. Semakin sakit hatinya, maka semakin kokoh jugalah pertahanannya. Makin terbentang luas pula lah jarak di antara keduanya. Begitu banyak rasa sakit yang telah ia ciptakan, maka tak heran jika Aisyah akan lebih sulit untuk ia luluhkan. Meskipun begitu, sesulit apapun istrinya akan ia perjuangkan. Tak akan lagi ia sia-siakan. Sudah cukup kebodohannya telah mengabaikannya. Sementara Anita, dia juga sadar telah sangat menyakitinya. Alfian tahu ini semua karena kesalahannya. Wajar juga jika Anita begitu marah hingga mengancam tak akan melepaskannya. Hati Anita kini dipenuhi rasa kecewa dan sakit hati. Tapi Alfian yakin jika suatu saat Anita akan mengerti jika memang mereka pernah saling mencintai. Berbagi rasa bersama, namun apa daya, takdir tak mempersatukan keduanya. Hingga hatinya juga perlahan berpaling darinya. Seakan tahu tempatnya. Hati ini seakan tahu jika Aisyah lah yang terbaik untuknya. Aisyah sedang sibuk memasak untuk kakaknya yang akan kembali dari rumah sakit hari ini. Saking sibuknya dia tak menyadari jika Alfian sudah berdiri di belakangnya. Membuka pintu kulkas nampak mencari-cari sesuatu. "Aku lapar," ucap Alfian sambil duduk di meja makan. Aisyah kaget. Dia lalu melirik sang suami. "Apa ada yang bisa dimakan?" Alfian melihat istrinya. "Sebentar," jawab Aisyah sebenarnya dengan diliputi rasa heran. Dia melihat jam. Tak biasanya suaminya keluar kamar sepagi ini.
Ditambah lagi, ini kali pertama suaminya juga meminta makanan padanya. Aisyah tak ingin banyak bicara. Dia hanya menduga jika mungkin suaminya pasti harus berangkat lebih pagi kali ini. Dia lalu menyegerakan memasak makanannya. Alfian duduk di kursi sambil membaca serius sebuah map di tangannya. Hingga akhirnya Aisyah menyajikan makanan untuknya. Aisyah melayaninya dengan baik, mengisi piringnya dengan nasi serta lauknya. Duduklah, kita makan bersama. Alfian menatap Aisyah lembut. Aisyah menggelengkan kepalanya. Tidak, duluan saja. Jawabnya pelan. Alfian mengerti, tak mungkin Aisyah akan mau makan bersama, karena itu berarti dia harus membuka cadarnya. Sementara Alfian makan, Aisyah sibuk membereskan dapur. Sesekali Aisyah melihat suaminya, tetap sibuk membaca beberapa helai kertas di tangannya sambil sesekali menyuapkan makanan ke mulutnya. Jam berapa kita akan berangkat? Tanya Aisyah ketika pekerjaannya di dapur selesai. Aku akan berangkat sekarang. Aku ada operasi penting hari ini. Alfian mempercepat makannya. Baiklah, aku siap-siap dulu, ucap Aisyah sambil akan berlalu pergi. Kamu tidak makan dulu? Tidak, nanti saja di rumah sakit. Di rumah sakit, Aisyah terlihat kaget mendengar kabar jika Kak Siti belum diperbolehkan pulang hari ini. Badannya sedikit demam, karena itu dokter belum memperbolehkannya untuk pulang. Zainab menjelaskan. Aisyah mendekati Siti, memegang badannya yang memang dirasanya sedikit panas. Dokter benar, Kak Siti harus sudah benar-benar sembuh baru bisa pulang. Tidak apa-apa, Kak. Ada kami di sini yang akan menjaga Kakak hingga sembuh. Jangan banyak pikiran, jangan memikirkan yang lainnya. Pikirkan saja kesehatan Kakak. Aisyah memeluk kakaknya. Siti mengangguk. Ketiganya saling tersenyum seolah saling memberi semangat. Alfian tampak duduk di bangku, bersiap untuk melakukan operasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dia terlihat sedikit gugup sambil sesekali membaca beberapa helai kertas di tangannya. Al, kita harus bicara. Anita tiba-tiba datang dan menghampiri Alfian. Alfian kaget, dia langsung melihat Anita yang sudah berdiri di depannya. Jangan sekarang, aku sibuk. Aku tidak peduli, pokoknya kita harus berbicara sekarang. Alfian menarik nafas panjang sambil berdiri. Sudah aku bilang jangan sekarang. Alfian akan pergi. Aku mau sekarang. Anita menahan tangan Alfian. Sudah tentu Alfian kaget. Dia menepis tangan Anita. Anita, kumohon, hentikan. Kelakuanmu yang seperti ini yang semakin membuatku yakin jika meninggalkanmu memang keputusan yang benar. Anita kaget. Dia nampak akan marah. Namun kemudian beberapa orang datang dan melihat keduanya. Dan ingat, jika direktur sudah mengingatkanmu, jangan buat keributan lagi atau kali ini kamu akan kena sanksi. Bisik Alfian. Anita menahan diri. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Alfian untuk pergi. Anita terlihat kesal melihat Alfian meninggalkannya. Aisyah melihat jam dinding. Sudah pukul 8 malam, namun Alfian suaminya belum juga datang menjemputnya untuk pulang. Kak, aku akan pulang naik taksi saja. Aisyah melihat Zainab. Apa tidak sebaiknya kamu menunggunya sebentar lagi? Mungkin saja suamimu sedikit telat kali ini karena pekerjaannya banyak. Iya, tunggu saja. Jangan pulang naik taksi. Ini kota besar. Kakak takut jika kamu naik kendaraan seorang diri. Siti menimpali. Aisyah mengiyakan. 1 jam kemudian suaminya tak kunjung datang. Zainab memberi saran agar Aisyah mencarinya saja. Mencoba bertanya kepada beberapa perawat yang mungkin tahu di mana keberadaan Alfian. Aisyah keluar ruangan. Dia mulai bertanya dan akhirnya tahu jika sang suami berada di ruang operasi yang letaknya tak jauh dari sana. Sepertinya operasinya sudah selesai. Kalau mau saya antar. Ucap perawat menawarkan diri. Aisyah mengangguk, dia memang harus bertemu sang suami. Setidaknya jika Alfian masih sibuk, dia akan pamit jika dirinya akan pulang lebih dulu. Mereka berdua berjalan menuju ruang operasi. Sesampainya di sana, Aisyah melihat ada keributan. Aisyah melihat beberapa orang menangis histeris,
Ada juga yang berteriak dan memaki. Aisyah yang penasaran berjalan semakin dekat, hingga akhirnya melihat suaminya tertunduk, nampak sedang dimarahi. "Kamu sudah membunuh anakku. Kalian sudah membunuhnya." Seorang ibu-ibu nampak menangis sambil memukul-mukul dada suaminya. "Kenapa kamu membunuhnya?" Ibu itu terus menarik baju Alfian hingga sesekali kembali memukul dadanya. Alfian terdiam. Aisyah kaget. Dia lihat tak seorang pun yang mencoba menghentikan ibu itu. Begitu juga dengan Alfian sendiri yang nampak pasrah, membiarkan dirinya dipukuli. Suaminya itu juga terlihat tak kalah syok dan sedih, tertunduk dengan penuh rasa bersalah. "Kembalikan anakku padaku. Kenapa kalian membunuhnya? Anakku masih sangat muda. Kenapa dia mati secepat ini?" Ucap ibu itu terus-menerus sambil menangis. "Ibu," Aisyah memegang tangan ibu itu. "Kematian menjemput dengan berbagai cara dan jangan tertipu dengan usia muda. Karena syarat mati tak harus tua." Ucap Aisyah mencoba menenangkan ibu itu. Semua orang melihat Aisyah, terutama dengan Alfian yang kaget melihat istrinya di sana. Segala sesuatu yang hidup sudah ditentukan batas waktunya, dan bagaimana caranya kembali. Kita manusia bisa apa jika Allah yang berkehendak? Aisyah menatap lembut ibu itu. Semua orang yang menangis langsung terdiam. Mereka hanya dokter, bukan Tuhan. Tangannya tidak ajaib hanya karena bisa menyembuhkan orang. Begitu juga tidak sakti untuk bisa mencabut nyawa seseorang. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Alfian tertunduk lesu di bangku. Dengan masih memakai baju operasinya, dia nampak menunduk sambil memegangi kepalanya. Semua orang sudah pergi, kini hanya tinggal dirinya dan Aisyah yang duduk di sampingnya. Aisyah terdiam, sesekali melihat Alfian yang masih nampak terpukul. "Terima kasih, sudah membuat keluarga pasien mengerti." Ucap Alfian tiba-tiba masih dengan menundukkan kepalanya. Aisyah terdiam. "Ini operasi pertama aku yang gagal. Ini kali pertama pasien meninggal di meja operasiku. Aku sudah berusaha semampuku." Ucap Alfian dengan suara bergetar. Aisyah masih mendengarkan. "Anak itu masih remaja. Dia masih sangat muda." Alfian tampak sangat bersedih. Aisyah merasa sedikit iba. Suaminya terlihat merasa sangat bersalah. Aisyah akan membiarkannya mendengar segala curahan hati sang suami, berharap bisa mengurangi beban di hatinya. Alfian masih terdiam menundukkan kepalanya. Aisyah lalu melihat beberapa helai kertas di samping suaminya. Aisyah mengambilnya. Dia lalu ingat jika kertas yang kini sudah lecek itu adalah kertas yang tadi pagi dibaca terus oleh sang suami. Aisyah mencoba membacanya. Walaupun dia tahu dia tidak akan mengerti dengan banyaknya istilah medis di sana. Namun ada satu bagian yang akhirnya dia tahu. Jika pasien dioperasi karena penyakit kanker yang sudah pada tahap akhir. "Dia kanker usus," ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah mengangguk sambil menyimpan kembali kertas itu di tempatnya. Keduanya terdiam beberapa saat. "Sebaiknya kita pulang sekarang," ajak Aisyah. Alfian terdiam sejenak lalu melihat Aisyah di sampingnya sambil mengangguk. Beberapa saat kemudian, keduanya berjalan hendak menaiki lift menuju basement. Saat menunggu lift, keduanya kaget melihat ibu tadi berjalan menghampiri keduanya dengan dipapah oleh dua orang di sampingnya. "Maafkan saya, Dok," ucap ibu itu sambil menangis. "Saya salah telah menyalahkan dokter. Saya yang bersikeras agar anak saya dioperasi. Padahal dokter sudah mengingatkan saya jika operasi mungkin saja tidak akan berhasil." Ibu itu kembali menangis terseduh-seduh. Alfian segera memegang tangan si ibu. "Tidak apa-apa, saya mengerti kesedihan ibu. Saya baru sadar jika mungkin ini adalah jalan terbaik untuk anak saya. Dia tidak akan merasa kesakitan lagi. Sekali lagi, maafkan saya." Alfian mengangguk. Si ibu itu lalu melihat Aisyah.
Terima kasih juga sudah mengingatkan saya. Aisyah mengangguk kemudian memeluk si ibu erat. Semoga anak ibu husnul khotimah, bisik Aisyah. Alfian termenung tidak bisa tidur. Kejadian hari ini sangat melelahkan baginya, walaupun sebenarnya ada pula yang menyentuh hatinya. Tentu saja karena Aisyah. Lagi-lagi istrinya itu menunjukkan kelebihan dan keistimewaannya. Dengan sekali ucapannya, Aisyah bahkan bisa membuat orang tersadar dari kemarahannya. Dirinya beruntung. Benar kata ibunya jika sebenarnya dirinya beruntung mendapatkan Aisyah. Wanita itu terlalu istimewa baginya, yang hanya seorang pria biasa, minim ilmu dan penuh dosa. Alfian kaget mendengar suara sesuatu berjatuh di dapur. Dia segera bangkit dari tidurnya, berjalan keluar kamar. Aisyah nampak sedang membungkuk memunguti sesuatu membelakangi Alfian yang baru datang. Ada apa? Saya tidak sengaja menjatuhkan gelas. Apa kamu terluka? Aisyah terdiam. Alfian akan menghampiri istrinya, namun diurungkannya. Kamu tidak memakai cadarmu, ucap Alfian tiba-tiba.